Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan tak lupa salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nanti di hari akhir insya Allah akan berikan kita syafaat kelak. Amin. Perkenalkan, saya Muhammad Hakam Piki dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta, ingin menjelaskan mengenai iman kepada makhluk gaib. Salah satu ciri utama orang yang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya alias hakul yakin bahwa ada entitas di luar dunia indrawi. Entitas ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar ajaran filosofis, abstrak maupun perumpamaan atau majas gitu. Tuhan bukannya ajaran filosofis yang muncul dari renungan orang-orang yang kalah menghadapi realitas kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran penghibur dan alat untuk menakut-nakuti seseorang agar dia tidak berbuat semena-mena, tapi semuanya benar-benar ada. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ada entitas non-logis di luar daya visual atau daya penglihatan kita, atau kuah an-nazri, dan daya pikir atau kuah al-fikri manusia. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme, angin modernisme yang datang dari barat atau western. Agaknya ingin menggusur akidah Islamiyah digantikan dengan akidah jahiliyah ini. Kepercayaan seseorang kepada yang gaib semakin menipis. Mereka terlalu mengedepankan rasionalitas empiris. Dimensi non-materi dipojokkan dan dituduh sebagai sesuatu yang serba mitos. Orang yang percaya pada sesuatu yang gaib dikatakan sebagai orang yang kurang modern. Kelompok inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan kata Al-Adzhar. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Kelompok materialis ini hanya mempercayai kehidupan materi. Mereka mempercayai hanya hukum alamlah yang menyebabkan semuanya hancur. Tak ada kuasa di balik semua yang real. Keadaan dunia ini tak ada kaitannya dengan dimensi gaib termasuk kuasa Tuhan. Keimanan seseorang mukmin pada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakan dengan orang materialis. Keimanan ini menjadi alat kontrol sehingga akan senantiasa berbuat jujur dimanapun berada. Ia menjadi manusia yang mandiri dan sadar atas dirinya. Komitmennya dalam berbuat baik akan dilakukan kapanpun dan dimanapun ia berada. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh motif. Keimanan pada hal gaib inilah yang kiranya mampu menepis egoisme manusia sehingga ia berbuat dengan tulus dan ikhlas. Iman kepada makhluk gaib ini ada, yang saya ketahui itu hanya ada 10. Yang pertama itu percaya kepada adanya malaikat-malaikat. Yang pertama itu percaya adanya Allah, itu yang paling penting. Yang kedua, percaya adanya malaikat-malaikat, percaya adanya syaitan, percaya adanya jin, percaya adanya qada dan qadar Allah, percaya kepada kematian, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada azab dan nikmat kubur, percaya kepada hari kebangkitan, percaya pada surga dan neraka. Lalu, adapun hal gaib yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan juga Rasulullah pernah memegang leher jin Ifrit ketika beliau diganggu oleh jin tersebut di dalam sholatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hal-hal yang gaib lainnya. Maka yang demikian itu tiada lain hanyalah sebagai salah satu tanda kenabian dan keistimewaan bagi beliau. Dan hal ini hanyalah sebagai wahyu ilahi, sebab beliau tidak bertutur kata melainkan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya cerita-cerita khurafat, tahayul, mistik, dan cerita-cerita syirik jahiliyah. Misalnya berkeyakinan bahwa ada di antara manusia yang dapat mengetahui hal gaib, bisa mengetahui nasib seseorang, mengetahui hal yang akan datang, bisa melakukan penerawangan, dan bahkan mengaku bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Fenomena demikian terjadi di sekitar kita, apalagi dengan adanya sekian banyak bentuk tayangan media, baik cetak maupun elektronik, yang menggambarkan cerita-cerita demikian. Justru semua itu memperparah dan seolah-olah telah melegitimasi bahwa yang demikian adalah benar. Padahal justru sebaliknya, keyakinan-keyakinan yang demikian adalah penyimpangan yang sesat, sangat berbahaya terhadap akidah dan keyakinan seorang muslim. Pada dasarnya yang mereka lakukan itu tiada lain hanyalah tipu daya jin dan propaganda setan untuk menggiring kaum muslimin agar jauh dari tuntutan Al-Quran dan Sunnah, kemudian terjerumus ke lembah kesyirikan dan tenggelam ke dalam lumpur kekufuran. Karena hal ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui hal yang gaib. Coba perhatikan ancaman Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah, Nabi Allah SAW beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendatangi seseorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ahmad nomor 9252, At-Tirmidzi nomor 135, Abu Dawud nomor 2904, Ibnu Majah nomor 39, dan disahihkan oleh Al-Bani. Di antara kita barangkali ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW mengkafirkan orang-orang yang datang membenarkan perkataan seorang dukun atau seorang tukang ramal, padahal orang tersebut tidak menyembahnya, tidak bersujud kepadanya, tidak rukuk di hadapannya. Sebabnya ialah karena orang tersebut telah menganggap bahwa sang dukun atau tukang ramal tersebut mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan meyakini bahwa ada yang mengetahui hal gaib selain Allah adalah kufur. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang melakukannya. Untuk kesekian kalinya saya mengingatkan, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Tidak diragukan bahwa orang yang mengklaim mengetahui hal gaib adalah termasuk di antara orang-orang yang membuat dusta atas nama Allah. Dan itu jelas menyesatkan manusia dan tidak berdasarkan ilmu. Orang seperti ini adalah orang zalim yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ini merupakan ancaman yang jelas dan keras bagi orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Hadis-hadis yang mulai ini menunjukkan larangan mendatangi dukun, peramal, atau sebangsanya dalam bentuk apapun. Larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang gaib, larangan mempercayai dan membenarkan apa yang mereka katakan, serta ancaman bagi mereka yang melanggar larangan ini. Semuanya mengandung kemungkaran dan bahaya yang sangat besar dan berakibat negatif yang sangat besar pula, disebabkan oleh telah mereka melakukan kedustaan dan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW di atas juga telah membuktikan kufur mereka mengaku mengetahui hal yang gaib. Mereka tidak bisa sampai kepada maksud mereka yang diinginkan, melainkan dengan cara yang berbakti, tunduk, taat, menyembah setan-setan. Ini merupakan perbuatan kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang membenarkan mereka atas pengakuan mengetahui hal-hal yang gaib dan meyakininya, maka hukumnya sama seperti mereka. Dan setiap orang yang menerima hal ini, orang melakukannya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak terlepas dari mereka. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka syahadatnya atau persaksian tidak dapat diterima kecuali dia itu seorang nabi. Oleh karena itu, seorang muslim tak benarkan pergi kepada mereka menanyakan hal yang berkaitan dengan jodoh, hari mujur atau hari kebaikan gitu, pernikahan anak atau saudaranya yang telah menyangkut hubungan suami istri dan keluarga, tentang kecintaan, kesetiaan, perselisihan dan perpecahan yang terjadi dan lain sebagainya. Karena ini berhubungan dengan hal yang gaib yang tidak diketahui berkaitannya dengan siapapun kecuali Allah. Kita mohon kepada Allah agar kaum muslimin terpelihara dari tipu daya mereka, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin agar senantiasa berhati-hati terhadap para dukun dan tukang ramal, dan semoga Allah memberikan mereka hidayah sehingga manusia menjadi aman dan kejahatan mereka dan segala praktik keji mereka yang mereka lakukan itu sia-sia. Terima kasih terima kasih telah mendengarkan
penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.